كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan umur, kesehatan, kesempatan sehingga dapatlah kita berkumpul di dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 26 paling tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Adapun dalil Quran atas wajib mahabbah. Mahabbah itu cinta kepada keluarga itu dan haram benci pada mereka itu, maka itu pun banyak ayat-ayat Quran yang tersebut di dalam kitab itu. Ulang-ulangilah. Adapun dalil Quran atas wajib mahabbah atau mencintai kepada keluarga itu, maksudnya kepada keluarga Rasulullah SAW, zuriat Rasulullah SAW, dan haram benci, membenci, apakah lagi memusuhi, apakah lagi menzalimi pada mereka itu ahli bait Rasulullah, keluarga Rasulullah, maka itu pun banyak ayat-ayat Quran yang tersebut di dalam kitab itu. Maka dimamadakan artinya membadahi, mencukupi. Maka dimamadakan maksudnya memadai itu mencukupi dengan sebutan ayat yang tersebut di atas itu, yaitulah firman Allah Ta'ala. Bagi Allah Ta'ala berfirman, Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Nah, sebutin ayat ini ya sudah cukup
menjadi dalil atas wajibnya kita mencintai keluarga Rasulullah dan haram bagi kita memusuhi, membenci keluarga Rasulullah SAW. Artinya itu arti daripada ayat Qul la as'alukum alaihi ajran. Artinya berkata olehmu hai Muhammad, maksudnya Qul kan katakan olehmu wahai Nabi Muhammad. Pada siapa? Pada umatmu. Umat Sidin ini sampai akhir zaman ya. Di zaman Sidin, di zaman sekarang, dan di zaman yang akan datang, ayat ini berlaku, harus diamalkan oleh seluruh umat Rasulullah yang mengaku sebagai umat Rasulullah. Ini harus mengamalkan ayat ini karena ini perintah Allah. Berkata olehmu hai Muhammad pada umatmu, artinya katakan olehmu wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, bermula tiada aku minta daripada kamu ganjaran atas aku punya menyampaikan pemerintahan itu ya pemerintahan Allah Ta'ala, ya perintah Allah Ta'ala atas kamu, melainkan yang aku minta pada kamu yaitu bercinta, maksudnya mencintai pada kerabatku, anak buahku adanya. Nah, itu maknanya. Ulangilah. Berkata olehmu hai Muhammad, artinya katakan olehmu wahai Nabi Muhammad pada umatmu, kepada umatmu, bermula ini perkataan Nabi Muhammad melalui firman Allah Ta'ala, tiada aku minta daripada kamu ganjaran. Kan Nabi Muhammad berdakwah, aku kada minta upah, aku kada minta duit, aku kada minta ganjaran upahan atas apa? Atas dakwah yang aku bawa. Nah, atas aku punya menyampaikan pemerintahan, maksudnya menyampaikan dakwah Allah Ta'ala, dakwah dari Allah Ta'ala atas kamu. Karena Nabi Muhammad itu orang yang paling ikhlas. Dia berdakwah kadang mengharap dunia, kadang mengharap pujian, kadang mengharap balasan daripada manusia, tapi mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Nah, melainkan yang aku minta, ujar Rasulullah, sebutin aja pada kamu wahai umatku, yaitu bercinta, maksudnya mencintai pada kerabatku, keluargaku, anak buahku adanya. Nah, itu pun bukan kehendak Nabi, tapi itu kehendak Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang menyuruh. Karena Allah Ta'ala yang menyuruh, bukan kehendak Nabi. Nah, jadi kita disuruh mencintai keluarga Rasulullah. Itu minimalnya mencintai. Kalau bisa lebih daripada itu, yaitu membantu kalau ada. Kan banyak aja orang yang syarifah-syarifah, yang janda-janda, yang tuha-tuha, yang miskin-miskin banyak juga. Habaib-habaib yang miskin-miskin, yang sugih ada juga, yang miskin kan perlu dibantu. Nah, kalau ada di sekitar kita yang miskin dibantu, atau misalnya ada habibnya nang kada berduit gesan kawin, si kawin ini, nah kawin ini ya kawin akan, lamun ada duit ya membantu. Atau misalnya rumah sini, misalnya anak hancur, ulahkan. Nah itu bagus tak? Orang kampung misalnya berkumpulan mengulahkan, itu membuat Rasulullah senang karena ada yang berbuat baik kepada zuriat sini. Nah, cinta, semua orang yang cinta, jangan memusuhi, jangan memuari, walaupun misalnya gawiannya ini pina membala. Nah, gawiannya aja nang kita benci, tapi zatnya, dirinya jangan, karena dirinya adalah darah daging Rasulullah SAW. Nah,
bercinta pada kerabatku, anak buahku yang sudah meninggal dunia daripada keluarga Rasulullah, bagus saya ditahlilakan atau diziarahi kubur sidin. Nah itu kan membuat senang hati Rasulullah. Karena orang itu tidak dikatakan cinta kepada Rasulullah kalau tidak cinta kepada ahli baitnya. Kalau ngaku-ngaku cinta kepada Rasulullah tapi kada tahu-tahu lawan keluarga Rasulullah, nah itu belum lagi cinta. Apakah lagi yang memusuhi? Gimana nanti dia mengharapkan syafaat kepada Rasulullah? Walaupun membaca salawat 1000 kali sehari, tapi membenci atau memusuhi keluarga Rasulullah, itu bisa terhalang daripada mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya jemaah ada di antara keluarga Rasulullah nang nakal lawan diri kita, yang menzalimi kita, maka kita tuh melamun kawa ya jangan membalas. Tapi kalau bisa tuh dibalas dengan kebaikan, itu lebih membuat senang Rasulullah. Kalau ada yang memaafkan kesalahan, kan bisa salah ya Allah, manusia ya Allah. Kalau Rasulullah itu manusia juga bisa berbuat salah, bisa khilaf, bisa berbuat maksiat. Nah, cuman dalam keyakinan etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu nanti akan bertobat juga akhirnya sebelum meninggal dunia, karena Rasulullah itu memohon kepada Allah Taala supaya diselamatkan anak cucu siddiq, Allah Taala mengabulkan. Gitu. Kalau kita nih belum tentu lagi selamat katanya. Kalau mereka itu datunya tuh selalu memandang kepada anak cucunya. Kita ini siapa pada Tuhan kita ini? Udah tahu ya Allah. Tapi alhamdulillah kita ini kan termasuk umat, ya Allah, umat Rasulullah nih. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi ya tadi. Salah satu syaratnya mencintai akan keluarga Rasulullah SAW. Nah, kalau kita mencintai keluarga Nabi nang taat beribadah nang salih itu nyaman aja, nyaman benar. Misalnya ada Habibnya orang yang saleh wali, kita nyaman benar, mencintai mudah. Kenapa? Kita memandang situ orang baik. Nang ngalih itu biar kadang-kadang mencintai Habib nang macal gitu. Nah, sebujurnya pecinta sejati kepada keluarga Rasulullah itu ketika dia berhadapan dengan keluarga Nabi atau cucu Nabi nang nakal. Apabila dia mampu mencintai nang nakalnya itu baru dikatakan pecinta sejati. Kalau orang bisa mencintai nang taat beribadah biasa aja, tapi mampukah mencintai nakal, apalagi nakal kepada diri kita sendiri? Misalnya Habib, orangnya Habib, kan 7 hutang kita kan ada bayar, hutang pulang ada bayar pulang. Kawalah hati kita tuh pada syarif, kawalah hati kita tuh merelakan, memaafkan dan mencintai. Atau misalnya pernah menempelin kita, kawalah kita kada membalas. Nah itu diuji kecintaan kita itu kepada keluarga Rasulullah, itu dengan ada nang macal misalnya kepada kita, ada nakal misalnya. Contohnya malah kan manusia bisa nakal ya Allah, bisa taat, gitu. Mampukah kita memaafkan dan berbuat baik dan merelakan kezalimannya misalnya lawan kita? Dan kalau kita mampu, luar biasa, pahalanya gurau dan kita dicap sebagai pecinta sejati. Tapi lah maksudnya itu jangan juga salah paham. Amun inya buhutang kesan nukar sabu-sabu jangan diutangi. Amun inya buhutang kesan bejudi jangan diutangi.
Lain lagi nih toh. Intinya buhutang kesan apa? Kesan nukar baras. Kesan apa? Nang sesuatu yang penting lah, bukan maksiat. Amunnya maksiat kita nasihatin, kita gak boleh. Bipai dari Habib Allah, gak boleh, ini haram. Udah tupian sarik pian menggawi gini. Nasihati dulu. Jangan disambati, jangan digoyai. Tiada aku minta daripada kamu ganjaran atas aku punya menyampaikan pemerintahan Allah Ta'ala atas kamu wahai umatku, melainkan yang aku minta pada kamu yaitu bercinta pada kerabatku, anak buahku. Adanya. Dan telah datang beberapa banyak hadis-hadis yang menyatakan wajib mahabbah. Mahabbah ini cinta pada keluarga itu, keluarga Rasulullah itu maksudnya. Sekalian itu telah tersebut di dalam kitab-kitab yang tersebut itu nasnya daripada kitab As-Sawa'iqul Muhriqah halaman 27. As-Sawa'iqul Muhriqah. Apa jar teks di dalam kitab itu? Nah ini. Wa ulima min al-ahadits as-sabiqati wujubu mahabbati ahli al-bait wa tahrimu bughdihim at-tahrim al-ghalidha wa biluzumi mahabbatihim sarraha al-Baihaqi wal Baghawi wa ghayruhuma annaha min fara'id ad-din bal nassa 'alaihi asy-Syafi'i biqawlihi ya ahla baiti Rasulillahi hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu kafakum min 'azimil qadri innakum man lam yusalli 'alaikum la salata lahu wa kaunus salati 'alaihim wajibatan huwa qaulun 'inda al-Imam Ahmad rahimahullahu wa nuqila 'an Syafi'i aydan. Itu teks di dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah yang menjelaskan tentang kewajiban kita mencintai keluarga Rasulullah. Artinya, itu ada artinya. Artinya telah diketahui daripada segala hadis-hadis itu akan wajib mahabbah, cinta kepada ahlul bait, keluarga Rasulullah maksudnya ahlul bait, dan haram benci kepada mereka itu. Benci aja haram, apa namanya, muar aja haram, apalagi sampai zalim. Sebagaimana telah disarihkan, maksudnya disarihkan sudah dijelaskan yang demikian itu oleh Syekh Baihaqi, nama ulama hadis Syekh Baihaqi, dan Syekh Baghawi, nama ulama tafsir. Ada tafsir Al-Baghawi, pengarangnya Syekh Baghawi, dan lain-lainnya, bahwasanya itu daripada fardu agama, maksudnya kewajiban di dalam agama kita, yaitu mencintai ahli bait. Wajib hukumnya, bukan sunat lagi. Dan demikian pula nasnya itu nasnya Imam Syafi'i dengan nazam ini ya bait syair. Ada tadi bait syair itu apa? Empat bait syair deh. Ya ahla baiti Rasulillahi hubbukum, ya ahla baiti Rasulillahi hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu kafakum min 'azimil qadri innakum man lam yusalli 'alaikum la salata lahu. Mustaf'ilun fa'ilun bahar, apa ini adalah ada dalam ilmu arud kan timbangan syair. Itu nazam namanya. Dengan nazam itu ialah bait-bait syair yang artinya
Hai ahli bait Rasulullah, hai ahli bait Rasulullah, jadi Imam Syafi'i ini bercinta pada kamu artinya mencintai kalian, fardu wajib yang difardukan oleh Allah Ta'ala di dalam Quran yang diturunkannya. Tadi kan ayatnya kulla as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Itu ayatnya. Kewajiban di dalam Al-Quran mencintai kalian wahai ahli bait Rasulullah. Memadailah kebesaran kadar kamu, artinya beginilah terus akan memadailah kebesaran kadar kamu. Kadar itu pangkat. Kadar kamu bahwa orang yang tiada memberi salawat, yang membaca salawat atas kamu di dalam sembahyangnya, maka tiada sah sembahyangnya. Inilah satu kaul pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dan dinukil satu kaul pula pada mazhab Imam Syafi'i pula adanya. Jadi cukup menandakan kalian wahai ahli bait punya kebesaran kadar, maksudnya pangkat yang besar. Kenapa? Tandanya yaitu di dalam sembahyang kita, di dalam tahiyat atau tasyahud, khususnya tasyahud akhir, kada sah sembahyang kita kalau kita tidak mengucapkan salawat kepada ahli bait Rasulullah. Menurut pendapat mazhab Imam Ahmad, dan ada satu kaul daripada pendapat mazhab Imam Syafi'i. Apa di dalam tahiyat? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, curahkanlah kepada Nabi Muhammad rahmat dan kepada keluarga ahli bait Nabi Muhammad. Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, bila tasyahudnya kada berbuat wa ala ali Muhammad, ada sah sembahyangnya. Dan menurut satu kaul, bukan sepakat lah, ada satu kaul dalam mazhab Imam Syafi'i pula wajib membuat wa ala ali Muhammad atau wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita kan membuat Sayyidina karena menghormati Nabi Muhammad. Nah, itu kan berarti mereka itu pangkatnya besar di sisi Allah. Sampai-sampai orang sembahyang kada sah tahiyat akhirnya kalau kada membuat salawat kepada mereka ahli bait. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i itu ada satu kaul aja bang lah, kada sepakat juga, ada satu kaul. Jadi bagus saya juga membuat tuh ada. Misalnya kita hendak meringkas lah, kayak sembahyang tarawih kan. Sembahyang tarawih kita ringkas Allah sampai tahiyatnya jadi ringkas dengan wajib-wajib dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Jadi buat dia wa ala ali sayyidina Muhammad, buat dia mun hendak meringkas, namun kita sembahyang yang waktu biasa kita sampai tuntung aja baca kita sampai inna hamidum majid ya Allah. Buat aja lah wala di sini nama Muhammad juga. Ya ahla baiti rasulillah hubbukum fardhu min Allah wa Qur'an anzalahu. Terus adapun ulama empat mazhab, siapa? Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas. Itu kan ulama empat mazhab mujtahid mutlak. Kita harus bertaklid kepada salah satunya. Apabila kita bukan mujtahid nih, kita harus bertaklid.
berempat kepada salah satu imam fikih yang empat tuh. Kita kan ngikut kepada Imam Syafi'i kalau di negara yang lain ada Imam Ahmad bin Hanbal, kayak di mana tuh, di India di mana kan, atau misalnya di mana di Makkah misalnya siapa Imam Malik ke siapa kayak itu, atau imam harus bertaklid kepada, wajib hukumnya bertaklid kepada salah satu daripada imam atau ulama empat mazhab tuh. Adapun ulama empat mazhab punya cinta kepada keluarga Rasulullah SAW. Mereka ulama yang empat mazhab itu ulama-ulama besar atau mujtahid mutlak, diakui keilmuannya, kewaliannya, ibadahnya, waraknya, zuhudnya, takwanya, imannya, diakui seluruh ulama dunia mulai dulu sampai sekarang. Mereka pun cinta kepada keluarga Rasulullah SAW dengan segala kehormatan bagi mereka itu. Kalau tidak salah Imam siapa tuh, nggak ingat juga lah. Sidin waktu mengajar, pokoknya salah satu daripada imam yang empat mengajar. Sidin waktu mengajar, saya ada kekanakan apakah hendak datang ke mana kan, lalu Sidin di sini datangi itu untuk membantu kekanakan tuh, bingung murid-murid Sidin dihentikan pengajian. Sekalinya ngakanakan tuh cucur kalau zuriat Rasulullah. Nah, salah satu daripada imam yang empat ini siapa lah, dia lagi ulun lah, imam siapa lah. Nah, maka inilah kumpulan segala nasnya dari kitab-kitab yang tersebut dengan ikhtisar. Dengan ikhtisar. Dulu aja waktu dulu di daerah kita nih orang mengira Habib tuh ami kan Arab ya lah, Muhammad Arab ami biasa ada penghormatan biasa aja. Tapi kan dengan berkat guru sekumpul ya Allah, Sidin menjelaskan kepada masyarakat kita tentang kemuliaan pangkat zuriat Rasulullah, sehingga alhamdulillah sampai ini orang memuliakan akan keluarga Rasulullah, artinya ya berkat guru sekumpul dan makan kayak Habib Zain Bahri, ada Habib Zain kan Al-Habsyi di sini datang dari Tarim Hadramaut ke Martapura. Waktu pemulaan datang tuh orang biasa orang kada tahu lagi kan akan kemuliaan keluarga Rasulullah biasa orangnya ami kadang Habib kadang. Tapi kan berkat guru sekumpul Sidin menjelaskan pengajian Sidin di masyarakat, begini caranya menghormati, memuliakan keluarga Rasulullah. Akhirnya orang alhamdulillah sampai ini orang memuliakan keluarga Rasulullah, tahu akan pangkat mulia keluarga Rasulullah itu berkat guru sekumpul menjelaskan. Dulu sebelumnya biasa orang biasa. Bahkan kalau kadang akan merendahkan daerah yang lain. Kalau di daerah kita Kabupaten Banjar khususnya Martapura itu para habaib itu lebih dihormati daripada daerah anggaplah di Jawa. Habaib di sini lebih dihormati, lebih dimuliakan daripada di sana. Mungkin di sana dihormati cuman tidak seperti daerah kita. Kalau di Jawa itu biasa ya orangnya. Habib biasa ya. Gitu. Sampai guru sekumpul pernah berkisah yang Sidin amun orang kada kenal Sidin kada percaya, kita percaya aja lah kisah Sidin waktu tulak umrah atau tulak haji kayak lah. Waktu Sidin kursi roda, kalau Rasulullah datang, Rasulullah hadir, Rasulullah mencium dua lutut guru sekumpul dicium Rasulullah. Amun orang manusia anak aja, Rasulullah tuh tinggi pangkatnya, jauh zamannya kan mencium, seharusnya guru sekumpul mencium. Ini jarak guru sekumpul aku kada wani dusta.
aku berpandil sebujurnya. Waktu belum ada keterangan, kita terima aja, percaya aja. Cuman kada tahu kenapa alasannya sampai Rasulullah tuh cinta benar guru sompol sampai mencium kedua lutut guru sompol. Oh, lalu dikisahkan di antara Habib Hariri ya. Siapa? Habib Hanafi Hariri. Sidin berkisah waktu Sidin bailang ke rumah guru sompol. Oh, dimuliakan mana oleh guru sompol Habib Hanafi ini. Pas hendak pemulikan kajar, Sidin ini memakai sandal hanyar. Lalu dirawat guru sompol, mas sandal hanyar le ya. Roni kata persis juga mengisahkannya lah, cuma kurang lebihnya tak. Oh, sandal hanyar le ya. Sini jan, duduk sini jan. Sandal hanyar lalu mobil licin batis jan. Duduk situ ya. Lalu sini ke dapur jan. Mengambilkan minyak lamak. Duduk ya. Bantu dipusutiakan pakai minyak lamak. Apa? Batis nang Habib tadi supaya kada lantuk. Sampai dicium Sidin nang batis Habib tadi. Nah, jadi jar Habib itu aku kada bingung sampai Rasulullah mencium lutut napa guru sompol. Sidin guru sompol memuliakan namanya mencium batis anak cucu Rasulullah kayak itu. Akhir kita paham. Dulu tuh kan kada paham, cuman kita nerima aja. Nang pandi guru sompol tuh percaya aja, kita Sidin kada berusaha. Cuman semua sudah dijelaskan kayak itu, wajar aja. Guru sompol dicium lutut Sidin oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Sidin cinta benar lawan keluarga Rasulullah, anak cucu Rasulullah sampai kesiannya deh jar pembina latut batis jar. Sini mau sudahkan ambil Sidin minyak lamak mau sediakan batis nang Habibnya sampai dicium-cium Sidin. Kenapa? Karena cinta kepada Rasulullah tadi. Kita mencintai keluarga Rasulullah karena kita memandang Rasulullahnya, Bang. Gitu. Kita cinta kepada orang Arab karena Rasulullah orang Arab, kita wajib mencintai orang Arab itu lah. Cuma orang Arab lebih iman juga lah, enggak Abu Jahal kan ada. Ujar Rasulullah, cintailah Arab karena aku ini orang Arab. Jangan kita benci kepada Arab. Cintailah bahasa Arab karena ahli surga itu bahasanya bahasa Arab. Dikubur pun bahasa Arab juga, ditanya oleh malaikat. Cintailah ahli baitku karena akunya ya Rasulullah. Jadi kita mencintai keluarga Rasulullah itu karena tak pandang datunya gitu. Kita kada wani zalim membenci keluarga Rasul karena kita tak pandang datunya, mungkin datunya kada mau disapaan gitu. Segala nas-nasnya dari kitab-kitab yang tersebut dengan ikhtisar itu keringkasan. Nabajar wa kana al-imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu yuhibbu ahlal bait katsiran wa yu'azzimuhum wa yataqarrabu ilaihim bil infaqi. Artinya bermula bahwa Imam Abu Hanifah ini bukan naran asli lah, naran Sidin itu Nu'man bin Bishr kah? Kalau tidak salah Nu'man. Naran Abu Hanifah itu Nu'man. Imam Syafi'i itu lah naran Sidin Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i, Imam Hambali bang Ahmad bin Hambal. Imam Malik bin Anas. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu telah halaman 28 balik telah amat bercinta, artinya cinta benar. Cinta benar, amat bercinta teman, cinta benar kepada ahli bait keluarga Rasulullah dan menghormatkan mereka itu, artinya menghormati benar kepada mereka itu, dan membuat budi berbuat baik, membuat budi ini berbuat baik pada mereka itu dengan memberi segala pengasih. Pengasih itu
Ya pengasih dikasih uang, dikasih harta, dikasih apa aja. Nah, cinta, kemudian menghormati, berbuat baik, memberikan apa yang kita punya. Nah, jadi misalnya kita adalah bertetangga lawan anggaplah Habib atau Syarifah kah, untung benar tuh buat tetangga sidin tuh. Kalau ada misalnya lebihan beri atari, itu membuat himung Rasulullah SAW. Dan itu amalan sugih. Ujar guru danau bisa menghendak sugih. Bila ada misalnya ya Allah, ada di kampung kita ini adalah ada dalih. Ada kalau ini mana ada ya di kampung kita misalnya ada jok lawas kada kawin jomblo lawas. Berkumpulan orang kampung mau inakan sidin misalnya ya Allah, nah itu berberkat kampung itu. Atau misalnya rumah sidin bilang anak hancur sudah janda misalnya saripanya janda tuha ulahkan misalnya rumah. Nah itu apalagi misalnya orang kada tahu banyak kejadian menang miskin-miskin buat mereka itu kan sebenarnya kada meminta-minta. Mereka tidak meminta-minta, tidak mengharap-harap walaupun mereka miskin. Kebanyakan mereka itu bersifat qanaah, cuman kita yang paham-paham. Ada nang gawian apa molah hatap aja kada cukup juga. Dan makan rumah berubusan misalnya Allah, awak sakit-sakitan banyak kayak gitu. Nang tuha-tuhanya dah. Nah itu perlu dibantu. Perlu dibantu semampu kita. Tapi mun orang kampung berataan pak kumpulan kan nyaman aja. Wa kana al-Imam Malikun radhiyallahu anhu, Imam Malik pulang nih mengisahkan Imam Malik nih bagaimana beliau mencintai, menghormati keluarga Rasulullah. Ini sebagai ikutan ya Allah, kita mencontoh mereka, mengikuti akhlak mereka. Wa kana al-Imam Malikun radhiyallahu anhu yuhibbu ahlal bait katsiran wa yu'azzimuhum. Artinya bermula bahwasanya Imam Maliki, ya Imam Malik pun radhiyallahu anhu telah amat bercinta kepada keluarga ahlul bait dan mentakzimkan mereka itu adanya, mentakzimkan atau membesarkan, menghormati, memuliakan mereka itu adanya. Karena mereka itu cinta kepada keluarga Rasulullah, ya mereka itu dimuliakan Allah Ta'ala. Para imam nih mempunyai pangkat mulia, di antaranya ya karena cinta kepada ahli bait Rasulullah nih. Wa kana al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i pulang nih, radhiyallahu anhu yuballighu fi mahabbati ahli bait. Artinya bermula bahwasanya Imam Syafi'i, imam mazhab kita nih, pula terlalu amat mahabbah, amat cinta benar pada ahlul bait adanya, pada ahlul bait adanya. Cinta benarnya Imam Syafi'i ini. Ujar Syafi'i, Imam Syafi'i kan pernah berkata lah, atau di dalam kitab lain adalah, seandainya kalian ya sudah membalah dadaku nih, saya kalian memperdebatnya ada dua sesuatu yang ada di dalam hatiku. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua cinta kepada ahli bait Rasulullah. Oh, saking cintanya nih. Wa anna khawassal ulama yajiduna fi qulubihim maziyatan tammatan li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam summa mahabbati zurriyatihi li ilmihim bi istifai nutfihimul karimah wa yanzuruna ilaihimul yawma nazarahum bil amsi li abaihim. Artinya dengan pendek bahwasanya pendek juga betul. Artinya pendek itulah kesimpulannya. Pendeknya jangan tahu kesimpulannya, jangan tahu. Bahwasanya pilihan daripada ulama-ulama besar, artinya ulama-ulama besar yang terpilih
mereka itu telah mendapat di hati mereka itu pangkat yang sempurna bagi bercinta pada Rasulullah SAW dan bercinta pada anak buahnya, ya zuriat Rasulullah. Kenapa? Karena mereka cinta kepada Rasulullah dan kepada zuriat Rasulullah? Karena pengetahuan ulama itu, artinya karena mereka tahu, ulama itu tahu bahwa kesucian turunan mereka itu. Nah, turunan mereka itu artinya karena mereka itu orang-orang suci. Nah, dan bahwasanya ulama itu melihat pada keluarga yang sekarang sebagai penglihatan mereka pada bapak keluarga yang dahulu. Maksudnya ini, mereka itu ulama-ulama yang besar-besar, yang hebat-hebat nih, yang mulia-mulia nih, bila melihat Habib, bila melihat Syarifah, mereka itu memandang ini adalah mazharnya Rasulullah. Ini yang mereka pandang itu pada zahirnya Habib, tapi pada hakikatnya mereka memandang datunya. Yang dipandang mereka itu Rasulullah, karena itu dari daging Rasulullah, Bang. Gitu. Yang dahulu, ulangilah. Dan bahwasanya ulama itu melihat pada keluarga yang sekarang, maksudnya kita melihat ada Habib yang sekarang hidup di zaman sekarang nih, sebagai penglihatan mereka pada bapak keluarganya yang dahulu. Ya siapa? Rasulullah yang datunya nih, bapaknya Allah. Bila kita memandang para habaib, para syarifah itu kita pandang datunya, ya Allah. Jika sekiranya mereka itu mendapat lihat padanya, nah jika melihat, ya Allah, di kampung kita kan tidak ya oleh ya, kalau melihatnya, yakni tiada berbeda mahabbah ulama itu pada keluarga yang ada di zaman Rasulullah dan keluarga di zaman sekarang adanya. Nah, jadi ibaratnya tuh sama aja. Habib nang Bahari kah, Habib nang Wahini kah, sama kita cintai, kadang nang kebuah kurang kah. Kalau misalnya keluarga Rasulullah nang taat dicintai, nang kada taat dimuari, kada, sama aja ya. Jangan kita muari itu, kita benci itu kelakuannya, maksiatnya yang dilakukannya tuh kita benci. Adapun zatnya, dirinya jangan dibenci. Kalau darah daging Rasulullah SAW gitu. Kan kada uyuh kalau mencintai itu perkara hati ya, orang cinta tuh. Kada nang gara-gara kita misalnya sakit kepala, ada orang kada jadi beban kalau cinta tuh. Kalau kita benar-benar cinta kepada Rasul, cinta kepada ahli bait Rasulullah, itu perkara hati ya. Benci pun perkara hati ya. Tapi walaupun perkara hati, itu efeknya dana ya. Bila kita cinta, bopoko hati ya cinta, insya Allah masuk surga ya Allah. Tapi kalau bopoko hati benci, masuk neraka. Walaupun kemarin dijelaskan dalam hadis, walaupun dia baina rukni wal maqam, di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim, situ sembahyang, puasa, mati, hatinya benci kepada keluarga Rasulullah, dakhalan nar, masuk neraka ya. Nah, jadi buku hati ya, ada uyuh juga. Nah, tapi mun orang sudah ada hiri dengki lah, hiri dengki kepada keluarga Rasulullah, ngalihai. Mun kita mudahan jangan ada hiri dengki kepada umat Rasulullah pun, kita jangan ada, mudah-mudahan hiri dengki. Nah, jadi sebelum guring itu bagusnya ucap dalam hati, ya Allah, ulun nanya sebelum guring ini, kalau ada yang zalim kepada ulun maafkan, ulun ridai. Itu kan bagus kayak itu. Siapapun umat Rasulullah yang zalim kepada ulun relakan, ulun maafi. Dan hati ulun jangan ada juga benci atau iri dengki kepada seluruh umat Rasulullah. Guring itu, guring hal kadang bersih hatinya. Ada kalau sahabat Nabi gitu, sahabat Nabi haratan majlis, ya Allah,
Ini masyhur kisahnya. Kisahkan ngobrol ya Allah. Datang seorang laki-laki yang itu majlis Nabi. Ujar Nabi, ini tuh ahli surga ya. Bilang ayah sahabat kira itu waktu Nabi majlis bilang ada pulang datang. Ini tuh ahli surga ya Nabi. Sampai beberapa kali itu ada sahabat Nabi yang penasaran, cuma Nabi ini kadang memadahkan amalannya. Ada sahabat Nabi yang penasaran hendak mengetahui apa amalannya, sehingga ini diponis Nabi ahli surga. Lalu kisah berpemalam di rumahnya, berpemalam mereka aja ahli surga dari iya ahli surga dari malam. Jadi hendak melihatin apa amalannya sehingga Nabi memadahkan ahli surga. Malam pertama dijingungnya sembahyang biasa Isa wajib-wajibnya aja guring orangnya. Apa malamnya ini? Karena malam besok pulang dilihatinya dihitimnya apa tahajudnya kan harap yang terusnya Qurannya baca salawatnya jutaan kali biasa ini sama Isa guring orangnya sampai berapa hari di akhir lalu jangan orang tadi nang bermalam tadi. Nah, aku terus terang jelas. Aku bermalam di sini bukan apa-apa, Bang. Aku ini hendak mengetahui amalan nikam napa. Nah, bergerak. Rasulullah yang memedahkan nikam ahli surga. Apa gerak amalan nikam? Aku terus terangnya aku mau mencari amalan nikam. Aku pura-pura dari malamnya hendak mencari apa amalan nikam. Kulihat nikam biasa aja ya. Cuma yang Isa biasa goreng. Ujarnya aku nih kayak orang aja puasa ya bulan Ramadan atau misalnya sembahyang lima waktu kayak itu Bang ada dan istimewa. Cuman intinya aku nih bila hendak guring hendak guring kayak itu nah ya aku kayak itu nah bila ya Allah bila ada orang yang zalimun ulun siapa ulun merelakan ulun maafkan. Dan ulun ini juga jangan ada di hati ulun ini atau benci atau ini mungkin kepada guring setiap malam kita hatinya bersih walaupun amalnya wajib aja sampai Nabi madahkan itu ahli surga. Oh itu Bang amalannya hebat deh. Nah, jangan ada iri dengki atau benci atau apa kayak Allah buruk sangka masuk jangan ada lawan umat Rasulullah nih. Mobil khusus ahli bait Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita kawam amalkan, mudah-mudahan hati kita selalu cinta kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah dan ahli bait Rasulullah keturunan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita seberata dikumpulkan dengan mereka nanti di surga bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم